Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam Bu Dina, apa kabar Bu Dina? Alhamdulillah sehat. Bu Resti gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ada apa nih Bu Dina? Ini Bu, saya tuh mau ada, tapi ada waktu kan ya Bu ya? Saya minta waktunya sebentar ya Bu ya? Ada Bu, ada. Oke. Ini Bu, saya ini mau ada kegiatan kucing ya Bu ya. Saya minta tolong Ibu untuk mengobservasi kegiatan saya ini. Jadi ya saya minta tolong Ibu untuk mengamatinya. Siap Bu, saya siap untuk jadi observer Ibu, jadi supervisor Ibu. Nah Bu, sebelum kita melaksanakan kegiatannya nih Bu, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Dina. Ya, silakan Bu. Jadi nanti Bu Dina ini sebagai coachnya ya Bu ya? Iya, betul. Nah Bu, indikator ketercapaian apa yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaian itu saya ingin coach saya itu saya mampu mengeluarkan potensi yang dimiliki dari percakapan ini melalui alur Tirta ya Bu. Tirta itu ya dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu. Jadi nanti indikator yang ingin Bu Dina capai ini, coach Ibu ini nanti mampu mengeluarkan potensinya melalui percakapan alur Tirta, seperti itu ya Bu ya? Betul. Nah, baik. Nah, Bu Dina, kompetensi coaching seperti apa nih yang ingin Bu Dina kembangkan? Ini ada 3 Bu kompetensinya yang saya ini yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Itu kompetensinya. Nah Bu, dari kompetensi itu secara spesifik nih Bu, Bu Dina itu ingin mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu? Saya sebenarnya pengen 3 ini ya Bu ya. Iya. Saya ingin mengembangkan kompetensi saya itu ketiga dari kompetensi itu, tapi saya lebih ingin di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Mungkin itu yang saya akan lakukan di kegiatan kucing ini. Baik Bu Dina. Jadi kapan nih Bu kegiatannya akan dilaksanakan? Hari ini Bu. Gitu. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan itu bersama Bu Dita. Baik, silakan untuk persiapan Bu Dina. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Dina. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam Bu Dina. Gimana kabarnya Bu Dita? Baik, alhamdulillah sehat. Bu Dina gimana kabarnya? Baik. Ini ada apa nih Bu? Minta ajak ketemuan ini kayaknya Ibu ada sesuatu. Iya nih Bu, saya pengen ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Dina. Jadi gini nih Bu, kan di kelas saya itu ya Bu, tiap pelajaran saya itu anak-anak itu kan saya suruh bawa kamus nih setiap pelajaran saya. Tapi kenapa ya Bu, mereka itu kok susah banget gitu, bandel banget kalau disuruh bawa kamus. Jadi gitu Bu, saya kesel gitu rasanya. Jadi Ibu memiliki masalah di kelas bahwa ada anak yang tidak membawa kamus. Iya. Seperti itu. Baik Bu Dita, apa sih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Ya Bu, nanti saya pengennya itu Bu, anak-anak itu setiap pelajaran saya ya disiplin, rajin gitu bawa kamus gitu, tanpa terkecuali ya Bu, semua gitu bawa kamus. Baiklah, jadi harapan Ibu tuh bahwa anak-anak itu selalu bisa bawa kamus pada saat pelajaran Ibu ya Bu ya? Iya Bu. Gitu. Pendekatan apa sih yang sudah Ibu lakukan kepada anak-anak ini? Saya pernah tuh Bu manggil mereka satu persatu gitu ya, saya tanyakan gitu latar belakangnya perilaku mereka ini apa gitu. Ternyata dari sebagian besar mereka itu ada yang karena memang tidak mampu membeli, ada juga yang memang nggak mau membeli gitu. Gitu. Jadi memiliki latar belakangnya bahwa ada kurang kesadaran ya Bu ya, kurang kesadaran dalam anak itu membeli kamus, latar belakang juga karena ekonomi, seperti itu ya Bu ya. Jadi bisa Ibu ceritakan nih sejauh ini tuh apa yang sudah Ibu lakukan, agar murid-murid ini selalu membawa kamus. Selama ini saya sih menerapkan peraturan ya Bu ya di kelas, jadi mereka itu harus membawa kamus, wajib gitu, peraturannya adalah wajib membawa kamus, dan setiap kalau yang tidak membawa kamus itu saya kasih hukuman gitu Bu. Gitu. Jadi gimana dengan adanya peraturan tersebut Bu, dengan Ibu sudah memberikan peraturan, reaksi apa terhadap peraturan yang sudah Ibu buat ini?
Ya, belum berjalan baik sih Bu ya. Buktinya sampai sekarang, sampai menjelang akhir semester banyak yang tidak bawa kamu. Jadi masih banyak pelanggaran ya Bu ya terhadap anak ini, bahwa masih ada yang melanggar dengan peraturan yang sudah Ibu buat. Iya Bu, betul. Kira-kira nih di skala berapa sih Ibu ini? Oke, kayaknya saya sekarang ada di skala, kalau diskalakan gitu ya Bu ya, mungkin Iya. ada di posisi 5 kali ya Bu ya. Oh gitu, Ibu masih Iya. masih merasa di skala ini masih di posisi 5 ya, Iya, skala Bu. 5 ya. Jika ingin punya posisi yang impian gitulah ya, Ibu pasti mau punya impian. Posisi impian Ibu tuh kira-kira di posisi berapa? Mungkin sekitar 7 atau 8 gitu kali ya Bu. Kalau misalnya 10 kayaknya sebelum lah, nanti terlalu tinggi mungkin saya terlalu mungkin ya Bu. Jadi 7 atau 8 gitu. 7. Jadi Iya. posisi yang impian Ibu ini ada di skala 7 ya Bu ya, dari yang skala 7 berapa tadi atau Bu? 8. Skala 5 tadi ya. Iya. Skala 5, kemudian harapan Ibu, impian Ibu itu ada di skala 7 sampai 8 ya Iya, Bu ya, Bu. seperti itu. Terus bagaimana nih kekuatan yang Ibu punya? Kalau kekuatan, bicara tentang kekuatan, saya kira komunikasi saya yang baik secara umum dengan anak-anak saya pandang sudah lumayan bagus ya Bu ya. Jadi itu mungkin saya rasa bisa saya anggap sebagai kekuatan saya untuk berbicara, berkomunikasi dengan anak-anak supaya lebih terbuka dan aktif. Jadi pada skala 7-8 ini yang Ibu impikan itu bisa mengkomunikasikan ya Bu ya, mengkomunikasikan dengan baik dan terbuka terhadap anak gitu ya Bu ya. Iya Bu. Terus menurut Ibu tuh rencana apa sih yang dapat Ibu lakukan agar keinginan Ibu ini dapat terwujud ya Bu, terus tanpa mengabaikan kesulitan atau masalah-masalah yang dihadapi anak-anak? Yang pertama mungkin saya buat keyakinan atau kesepakatan kelas dulu kali ya Bu ya. Jadi saya buat keyakinan kelas dulu sama anak-anak ini agar mereka mau membawa kamus gitu setiap pelajaran saya. Bagus Bu ya, jadi sebelum dilakukan itu, jadi mereka membuat keyakinan itu dengan apa yang dia inginkan dulu ya Bu ya. Bagus Bu, bagus itu Bu ya tadi. Terus Bu Dita, idenya tuh ada lagi kah yang menurut Ibu tuh baik yang dapat Ibu lakukan? Oke, mungkin ini kali ya Bu, saya akan memanfaatkan fasilitas sekolah seperti perpustakaan. Kan di perpustakaan tuh ada kamus tuh Bu. Mungkin saya bisa pinjamkan gitu kepada anak-anak beberapa ya, mungkin walaupun tidak semua, mereka bisa barengan atau bergantian gitu Bu pakai kamus dari perpustakaan. Keren Bu ya, jadi Ibu bisa memberdayakan perpustakaan dengan ada fasilitas yang ada di sekolah, terutama di perpustakaan itu masih lengkap ya Bu ya dari buku-buku tersebut. Keren Bu, keren. Peluang apa lagi nih Bu yang bisa Ibu lakukan? Mungkin ini ya Bu ya, kok saya tiba-tiba terpikir gitu, ada ide membuat paguyuban kelas gitu Bu. Paguyuban kelas gitu, jadi anggotanya itu wali-wali murid gitu. Nah terus nanti dari situ mungkin saya berkomunikasi dengan wali murid, terus meminta bantuan dari wali murid, mungkin mereka bisa membantu pengadaan kamus gitu untuk anak-anak mereka di kelas atau di sekolah. Tapi ya belum terbayang sih Bu seperti apa nantinya, masih cuma bayangannya bikin paguyuban kelas gitu. Jadi yang bisa peluang yang Ibu lakukan untuk saat ini ya Ibu ingin mengadakan paguyuban kelas itu ya Bu ya, yang terdiri dari wali-wali murid yang ada di kelas itu. Jadi Ibu bisa memberdayakan mereka wali murid untuk bisa membantu melaksanakan program kegiatan Ibu ini ya, kamus ini. Terus ada rencana lain nggak Bu? Kayaknya itu dulu deh. Gitu. Jadi sementara untuk paguyuban kelas dulu itu yang Ibu lakukan ya Bu ya, sambil memantau apakah kegiatan dari pembuatan paguyuban kelas ini berjalan atau tidak, seperti Bu ya. Kan mungkin kalau berjalan ya akan terus dilakukan ya Bu. Baik Bu, dari rencana-rencana tadi tuh apa sih yang ingin Ibu prioritaskan gitu untuk memulai rencana Ibu ini? Prioritas ya Bu ya, saya kira mungkin yang buat keyakinan kelas dulu, buat kesepakatan kelas dulu, kemudian memanfaatkan yang fasilitas kamus di perpustakaan itu tadi Bu. Saya juga sambil mengadakan survei dulu gitu ke perpustakaan, menghitung ketersediaan kamus di sana dengan jumlah murid di kelas dan sebagainya. Seperti itu kan Bu. Kapan nih Ibu akan memulainya ini?
Saya kira secepatnya ya Bu, mungkin mulai besok nih. Mulai besok kan ada pelajaran saya tuh Bu. Saya akan mau mulai buat kesepakatan kelasnya dulu, kegiatan kelasnya dulu dengan Oh gitu, keren Bu. Bener-bener gerak cepat ya Bu ya, agar semuanya berjalan lancar demi anak-anak juga ya Bu ya pastinya. Bagaimana nih tindak lanjut dari sesi coaching ini? Tindak lanjutnya mungkin saya buat draft kegiatan kelasnya apa. Kemudian survei kepesertaan itu tadi. Gitu. Jadi tindak lanjut sementara ini Ibu keyakinan kelas, Ibu survei dulu perpustakaan ini ya, sangat-sangat bagus Bu. Terus ada nggak Bu yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan ini? Yang akan saya libatkan. Siapa saja yang Ibu libatkan? Mungkin saya akan minta bantuan ini Bu, teman-teman di sekolah gitu, yang guru mapelai maksudnya. Jadi ketika masuk ke kelas itu mereka bisa membantu saya menyampaikan, memotivasi gitu lah ya, memotivasi kepada anak-anak itu tentang kamus ini gitu, pentingnya membawa kamus ini gitu. Kemudian juga petugas perpustakaan Bu, perpustakaan itu, dan juga wali-wali murid yang akan saya buat dalam pembimbingan kelas ini. Banyak ya Bu ya yang dilibatkan untuk kegiatan ini gitu. Dengan paguyuban dari rekan sejawat dan juga dari petugas perpustakaan. Selain itu juga mungkin Bu Dina. Boleh Bu, terima kasih. Nah, saya akan selalu minta untuk membantu saya memberikan saran masukan. Siap Bu, saya akan membantu Ibu untuk melanjutkan program ini ya Bu ya. Dari obrolan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan, saya kira apa ya Bu, tiba-tiba saya itu merasa kayak keren gitu ya Bu ya. Jadi pede nih Bu, jadi merasa keren kok tiba-tiba saya bisa gitu ya ternyata ya, menggali potensi diri saya sendiri, saya bisa cari solusi untuk masalah saya gitu ya. Udah lah Bu, merasa keren gitu tadi. Ya syukur alhamdulillah Bu, kalau Ibu istilahnya dengan melakukan kegiatan ini Ibu bisa dengan sangat membantu menggali ya Bu ya, Ibu bisa menemukan masalah Ibu bisa menemukan solusi Ibu, apa yang harus Ibu lakukan seperti itu ya. Dari obrolan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari kegiatan ini tadi saya kok merasa apa ya Bu, kayaknya merasa keren gitu lah Bu, merasa keren, bisa menggali potensi diri saya sendiri, bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Bu Dina ya. Iya, sama Bu, saya juga senang sekali sudah membantu Ibu mencarikan solusinya. Saya ingin mendengarkan Bu kabar dari Bu, murid-murid perkembangan apa yang sudah anak-anak lihat gitu Bu, seperti itu. Oke siap Bu, saya pasti akan selalu mencari Bu Dina nih untuk refleksi saya, kemudian menceritakan perkembangan dari murid-murid saya. Oke Bu, baik. Oke, terima kasih banyak ya Bu Dina ya. Sama-sama Ibu, tetap semangat. Semoga programnya berjalan dengan lancar. Amin. Oke, assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam. Nah Bu Dina, gimana nih perasaannya setelah melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Dita? Ya lega ya Bu ya, senang bisa membantu memecahkan masalahnya Bu Dita dengan saya memberikan beberapa pertanyaan. Jadi dan Bu Dita sudah menemukan solusi ide masalah yang dia alami. Seperti itu. Jadi nih Bu, dari indikator tadi yang Ibu sampaikan di awal, bahwa Ibu itu ingin mengembangkan keterampilan coaching tentang mengembangkan pertanyaan berbobot nih ya Bu ya. Nah, apa nih Bu yang sudah Ibu lakukan untuk menggali potensi Ibu tersebut pada saat kegiatan coaching tadi? Ya, saya sudah melakukan mendengarkan aktif ya Bu ya, mendengarkan aktif. Saya juga mengambil poin-poin yang penting dari pertanyaan disampaikan coach tadi sebagai bahan pertanyaan berbobot saya. Seperti itu. Jadi Bu Dina ini sudah melakukan mendengar aktif gitu ya Bu ya, jadi mencatat poinnya, dari poin tersebut muncullah pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Betul. Ya. Nah, berarti sama nih Bu dengan apa yang sudah saya amati, bahwa saya mengamati Bu Dina ini mampu mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dari Bu Dita sendiri itu
muncul nih Bu, muncul rencana-rencananya dengan percakapan yang sudah Bu Dina lakukan, menggunakan alur tirta, mulai dari menetapkan tujuan, adanya identifikasi masalah, lalu rencana aksi yang dikeluarkan sendiri oleh Bu Dita dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bu Dina. Lalu ada juga di situ sudah menetapkan tanggung jawabnya. Hebat Bu Dina, keren sekali itu. Nah Bu, selanjutnya nih Bu, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat Bu Dina tadi melakukan sesi coaching? Boleh Bu, silakan. Oh, baik. Bu Dina, menurut hasil pengamatan saya tadi, sebenarnya masih banyak kompetensi yang masih bisa Ibu gali lagi menjadi lebih baik nih Bu. Menurut pengamatan saya ya Bu ya, di sini pada kompetensi kehadiran penuh nih Bu. Pada kompetensi kehadiran penuh ini, di sini kalau saya melihat ternyata Bu Dina, sepertinya Bu Dina itu masih kurang rileks, sepertinya masih sibuk dalam mencatat. Sebenarnya kehadiran penuh itu kan memang kita mencatat poin-poin nih Bu ya, tapi jangan sampai melupakan bahwa kita ini sedang hadir penuh untuk sang coach kita gitu Bu. Lalu di situ juga ada pada saat teknik coaching itu kan banyak trik-triknya nih Bu ya. Pada saat ini memberikan pertanyaan kepada coach nih Bu. Sebenarnya kita memberikan satu kesempatan, ada satu waktu di mana hening sejenak untuk memberikan jeda kepada si coach ini. Sudah siapkah dia menerima pertanyaan kita selanjutnya? Seperti itu sih Bu hasil pengamatan saya. Gimana menurut pendapat Ibu? Ya, terima kasih ya Bu ya atas masukannya. Memang yang saya rasakan sama Bu seperti yang Ibu sampaikan. Saya berharap di depannya nanti saya bisa kehadiran penuh ya Bu ya untuk mengingatkan kompetensi saya. Oh, itu. Baik Bu Dina. Pertanyaan saya terakhir nih Bu. Selanjutnya nih Bu, kompetensi coaching apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Ya menurut saya itu sama ya Bu, seperti yang Ibu katakan bahwa saya perlu kembangkan kehadiran penuh saya. Terus walaupun yang ketiganya itu sangat penting ya Bu ya, tapi saya mencoba untuk dalam setiap kompetensi saya di kehadiran penuh itu yang saya harus lakukan seperti itu. Oh baik Bu Dina, kita sudah sampai nih Bu di penghujung. Semoga nanti kedepannya Ibu bisa menerapkan kompetensi yang Ibu inginkan sehingga mencapai ke tempat yang lebih bagus lagi. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Dina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.